semua, tahu nggak sih singkong merupakan komoditas yang jumlahnya melimpah di Indonesia? Menurut data Kementerian Pertanian, jumlah singkong atau ubi kayu pada tahun 2019 di Indonesia mencapai 16,35 juta ton. Jumlah singkong yang melimpah ini memerlukan pengolahan pasca panen yang baik agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Saat ini, pengolahan singkong hanya sebatas diolah dengan cara merebus lalu dimakan dan dijadikan tepung singkong. Padahal, singkong dapat dimanfaatkan menjadi produk lain yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi. Salah satunya dijadikan tepung modified cassava flour atau biasa disebut dengan tepung mocaf. Di Indonesia, terdapat 3 jenis tepung yang berasal dari singkong antara lain tepung singkong, tepung gaplek, dan tepung mocaf. Perbedaan ketiga jenis tepung ini ada pada proses pengolahannya. Tepung singkong atau tepung cassava dibuat dari singkong yang dikupas lalu dipotong-potong menjadi sawut, langsung dikeringkan, kemudian ditepungkan. Kemudian, tepung gaplek merupakan tepung yang diolah dari singkong yang dibuat gaplek terlebih dahulu baru kemudian ditepungkan. Sedangkan tepung mocaf merupakan tepung yang dibuat dari singkong yang dipotong-potong menjadi sawut, kemudian direndam untuk proses fermentasi terlebih dahulu, dicuci, dikeringkan, kemudian digiling. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat proses pembuatan tepung mocaf secara sederhana. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memotong singkong utuh menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengupasan kulit singkong. Selanjutnya, singkong dikupas, dipisahkan dari kulitnya. Pengupasan singkong dilakukan dengan mengikuti bentuk alaminya. Timbang singkong seberat 800 gram atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Proses penimbangan ini merupakan tahapan opsional yang dapat dilewati. Setelah itu, singkong dicuci bersih menggunakan air mengalir. Pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran berupa tanah dan lendir yang ada di permukaan. Setelah dicuci, sesegera mungkin singkong diiris tipis-tipis dengan ketebalan 0,5 cm. Singkong diiris tipis bertujuan untuk mempercepat dalam proses penjemuran. Kemudian singkong direndam ke dalam air yang telah dipersiapkan dalam toples atau wadah lainnya. Seluruh bagian singkong harus terendam air ya, agar singkong tidak berubah warna menjadi gelap. Setelah semua irisan singkong terendam air, kemudian toples ditutup dengan menggunakan koran dan diikat dengan isolasi ataupun rafia agar lebih rapat. Perendaman singkong dilakukan selama 5 hari agar proses fermentasi berjalan optimal. Penggantian air dilakukan sehari sekali yang dilakukan dengan cara membuka koran, membuang air rendaman, mengisinya dengan air yang baru, dan menutupnya kembali. Setelah 5 hari, air rendaman singkong dibuang dan singkong ditata di atas nampan. Pastikan penataan singkong tidak tumpang tindih agar proses pengeringan berlangsung merata. Kemudian, singkong dijemur di bawah terik matahari hingga mengering. Setelah kering, singkong dihaluskan menggunakan blender. Proses penghalusan ini bisa juga dilakukan dengan penumbuk seperti ulekan atau menggunakan mesin penggiling otomatis. Singkong yang telah menjadi tepung kemudian diayak agar lebih halus dan ukurannya seragam. Dan akhirnya tepung mocaf sudah jadi. Tepung mocaf memiliki karakteristik sama seperti tepung terigu tetapi memiliki tekstur yang lebih kasar.
Mocaf atau Modified Cassava Flour merupakan tepung singkong yang telah mengalami proses modifikasi baik secara fisika, kimia, maupun biologis. Tepung mocaf ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti tepung terigu atau campuran tepung terigu sebesar 30 sampai dengan 100%. Tepung mocaf juga memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan. Tepung ini memiliki tingkat konsentrasi pati murni yang lebih rendah sehingga mudah dicerna bagi pemilik masalah pencernaan. Selain itu, tepung ini juga mulai banyak dilirik karena memiliki nutrisi yang baik dan kandungan indeks glikemik yang rendah. Tepung mocaf sangat cocok untuk dikonsumsi oleh orang yang memiliki masalah diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Demikian pemaparan tentang mocaf yang dapat diberikan. Semoga informasi yang ada dapat bermanfaat ya.